Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari dengan NPM 21752075. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengakuan pendapatan. Baik, langsung saja. Yang pertama ada definisi pendapatan. Menurut PSAK 23 paragraf 6, arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal, pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi, penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Ada pengukuran pendapatan. Menurut PSAK paragraf 8 diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan. Ada pengakuan pendapatan. Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah tersebut tercermin dalam statement keuangan. Secara konseptual, pendapatan hanya dapat diakui kalau memenuhi kualitas keterukuran dan keterandalan. Ada pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan diatur dalam PSAK 23, pendapatan yang ruang lingkupnya mencakup. Yang pertama, pendapatan dari penjualan barang, pendapatan dari penjualan jasa. Yang ketiga, pendapatan dari penggunaan aset oleh pihak ketiga yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Dan yang keempat, pendapatan dari kontrak jangka panjang. Selanjutnya ada program loyalitas pelanggan. Pelanggan yang membeli barang atau jasa akan mendapatkan penghargaan kredit atau disebut sebagai poin. Pelanggan dapat menukar random penghargaan kredit tersebut dengan barang atau jasa secara gratis atau dapat mendapatkan potongan harga. Entitas mencatat poin tersebut sebagai komponen yang diidentifikasi secara terpisah dari penjualan pada saat diberikan. Nilai wajar imbalan yang diterima dari penjualan awal dialokasikan antara poin penghargaan dan komponen penjualan dengan mengacu pada nilai wajar jika jumlah poin dijual secara terpisah. Ada perbedaan perlakuan yang terjadi tergantung dari apakah entitas tersendiri yang memberikan penghargaan atau pihak ketiga. Yang pertama, jika entitas sendiri yang memberikan penghargaan, maka entitas mengakui pendapatan pada saat poin penghargaan ditukar. Entitas memenuhi kewajiban dan mengukur pendapatan sebagai imbalan bruto yang dialokasikan ke poin penghargaan. Yang kedua, mengakui pendapatan pada saat pemenuhan kewajiban terhadap poin penghargaan. Jika pihak ketiga yang memberikan penghargaan, entitas menilai apakah entitas mengakumulasi imbalan yang dialokasikan pada poin penghargaan untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga. Jika mengakumulasikan imbalan untuk pihak ketiga, maka entitas yang pertama mengukur pendapatan sebagai jumlah neto yang diperoleh untuk kepentingan sendiri, yaitu perbedaan antara imbalan yang dialokasikan pada poin penghargaan dan jumlah terutang kepada pihak ketiga yang mengadakan poin. Yang kedua, mengakui jumlah neto tersebut sebagai pendapatan saat pihak ketiga berkewajiban untuk mengadakan penghargaan. Ada kasus-kasus pendapatan yang spesifik. Yang pertama itu ada bill and hold sales, penundaan pengiriman atas perintah pembeli. Semua persyaratan penjualan telah terpenuhi, penjual dapat mengakui penjualan ini sebagai pendapatan jika yang pertama, kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Yang kedua, barang yang berada di tangan penjual
dapat diidentifikasikan dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjual diakui. Yang ketiga, pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman dan syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Yang kedua ada layaway sales. Barang dikirim hanya ketika pembeli melakukan pembayaran terakhir pada serangkaian cicilan, tapi jika pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan tersebut terrealisasi, pendapatan dapat diakui ketika setoran atau uang tanggungan yang signifikan diterima sepanjang barang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli. Yang ketiga, sales with buyback agreement. Penjual secara bersamaan setuju untuk membeli kembali barang yang sama di kemudian hari, atau ketika penjual memiliki opsi beli untuk membeli kembali, atau pembeli memiliki opsi jual yang mensyaratkan pembelian kembali oleh penjual atas barang tersebut. Yang terakhir, sales with right of return. Penjualan di mana penjual memberikan jangka waktu tertentu kepada pembeli untuk melakukan pengembalian barang jika pembeli tidak puas dengan mutu barang yang dibeli. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.